Ya, pemirsa, Polres Jakarta Selatan mengungkap peredaran narkoba di balik tawuran. Ya, untuk itu sudah ada rekan kami, Priscila Puspa, langsung dari Polres Jakarta Selatan. Silakan Priscila dengan laporannya. Reva, Tiara, dan juga pemirsa, beberapa waktu yang lalu Satuan Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap pelaku peredaran narkoba sekaligus juga mengungkap jaringan narkoba jenis sabu yang disinyalir berkaitan dengan tawuran di wilayah Manggarai. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Vivik Jangkung yang juga menjadi Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Halo, selamat sore, Kak. Halo, selamat sore. Nah, Kak, ini modus peredaran narkoba ataupun dari jaringan narkoba ini modusnya katanya disinyalir ada tawuran dan di situ ada transaksi. Apakah itu memang benar, Kak? Ini berawal dari hasil tangkapan Polsek Tebet yang tepatnya tanggal 6, kemudian lanjut lagi pengembangan sampai tanggal 12. Dari hasil jaringan yang didapat, barang bukti kalau ditotalkan hampir mencapai 2 ons. Itu merupakan barang bukti yang cukup besar di wilayah Jakarta Selatan. Nah, hasil interogasi yang kita dapat disampaikan bahwa tersangka memang benar dia adalah salah satu jaringan para penyalur narkotika jenis sabu yang pada saat waktu-waktu tertentu menyempatkan untuk melakukan transaksi itu. Dan salah satu pengakuan yang membuat kita kaget bahwa tawuran yang kemarin adalah cara bagaimana mereka melakukan transaksi bisa berjalan mulus. Nah, ini yang jadikan satu PR besar bagi Polres Jakarta Selatan, lebih khususnya lagi Res Narkoba Jakarta Selatan, karena adalah lingkup wilayah hukum kami. Nah, untuk antisipasinya, kami selama ini kegiatan rutin yang kami lakukan adalah tetap patroli di tempat-tempat rawan. Nah, tempat-tempat rawan itu untuk wilayah Jakarta Selatan bukan hanya di titik Manggarai, tapi ada beberapa titik juga harus kita waspadai seperti titik Bulungan, ya, titik Senopati. Ya. Titik-titik itu adalah titik-titik perkumpulan atau pertemuan dari beberapa orang yang menganggap tempat itu sangat nyaman untuk lakukan transaksi narkoba gitu. Nah, ini kan ada maksudnya pengakuan dari yang sudah ditangkap, pelaku yang sudah ditangkap. Nah, ini apakah memang himbauan dari polisi ketika ada tawuran ini himbauan pada warga supaya bisa menghindari, apalagi jangan sampai terlibat transaksi narkoba ini seperti apa, Kak? Oh, itu jelas. Tadi kan Mbak sendiri sudah menjawab itu sebenarnya. Masyarakat harus jeli, masyarakat harus aktif. Karena untuk masalah narkoba ini tidak bisa polisi kerja sendiri, tidak bisa polisi menjalani sendiri. Semua harus punya kekuatan menggerakkan hati untuk sama-sama berantas narkoba. Dan kami, Res Narkoba Jakarta Selatan, sudah banyak melakukan himbauan-himbauan, bukan di kalangan tertentu saja, tapi seluruh lapisan. Apakah itu di pendidikan, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di swasta, bahkan komunitas-komunitas lain. Dan ini yang kita harapkan, ada satu gerakan moral bahwa harus bersama-sama bergerak aktif. Jadi tidak hanya tahu, melihat, mendengar lalu tidak melakukan apa-apa. Paling tidak sarana yang dari Res Narkoba punya, yaitu aplikasi Clue melalui medsos, dan kita tahu bahwa Dijet saat ini sangat berperan sekali, itu bisa membantu untuk melakukan laporan. Jadi saya, Kasat Narkoba Jakarta Selatan, sangat berharap penuh bahwa hanya satu yang harus kita lakukan, sama-sama bekerja dalam satu visi, satu misi untuk pemberantasan. Apa? Yaitu lakukan pencegahan sebelum terjadi. Nah, tadi Kakak sempat menyebutkan bukan hanya Manggarai yang menjadi tempat mereka, si pelaku peredaran ini nyaman untuk melakukan transaksi. Nah, ini daerah-daerah rawan itu yang menjadi faktor itu apakah memang perbatasan wilayah satu dengan lain atau seperti apa sih Kak menjadi faktor yang bisa dikatakan tadi Kakak daerah rawan? Ya, tadi sudah disebutkan satu titik yang jadi termotor oleh jaringan untuk menggunakan atraksinya. Nah, kalau tadi saya katakan sempat saya sebut Bulungan, sempat saya sebut Senopati, itu adalah salah satu titik pertemuan antar kelompok satu dan kelompok lain. Itu yang kita antisipasi. Jangan sampai tempat itu pun dijadikan
sarana untuk ada tawuran, baru mereka lakukan. Ini kan bisa jadi ini mereka melakukan suatu coba-coba. Kalau mereka lihat perbatasan itu perbatasan pusat dan perbatasan selatan, bisa jadi mereka mencari suatu kambing hitam atau mereka menguji jajaran mana nih yang lebih aktif. Pada saat jajaran itu lengah, ayo kita masuk. Pada saat jajaran itu aktif, stop dulu. Ya. Jadi kita juga harus banyak cara yang harus kita korek dari cara-cara yang mereka gunakan. Harus banyak yang harus kita berbuat gitu. Berarti ini harus ada kerjasama antara polisi ataupun petugas di setiap perbatasan begitu ya Kak ya? Pasti itu harus dilakukan bersama. Dan ini kita untuk memberantas narkoba. Nah Kak, ini tadi Kakak sempat menyinggung bahwa memang si pelaku ataupun jaringan ini mencoba-coba untuk mengetes petugas sendiri. Nah ini dari kasus ataupun pasca kemarin terbongkarnya dari ungkapan dari pelaku mengenai setiap ada kejadian itu ada transaksi. Nah ini ke depannya apa yang langkah apa yang dilakukan oleh polisi sebenarnya untuk di setiap titik apalagi di Jakarta Selatan ini, apakah memang pengawasannya lebih ketat lagi atau seperti apa Kak? Harus serempaknya bukan di Satpung saja. Contohnya kena barang bukti narkoba lalu Satpung narkoba saja yang bergerak. Semua harus iring, semua harus bergandeng tangan karena membutuhkan orang banyak, membutuhkan tenaga banyak, membutuhkan kesiapan lebih kuat lagi gitu. Jadi memang semua harus bergerak dalam satu irama. Karena ini kasus narkoba ini kasus yang mereka lakukan jaringan di bawah tanah. Jaringan istilahnya bisa lebih mereka juga punya intelijen tersendiri pasti kan. Makanya mereka juga menggunakan cara-cara yang mereka anggap cara-cara itu bisa melumpuhkan kelengahan kita gitu. Berarti dari polisi juga harus siap dan juga meningkatkan optimalisasi untuk penjagaan begitu ya Kak? Itu salah satu cara. Jangan sampai terjadi dulu baru dilakukan pencegahan, tapi mulai dari dulu sampai sekarang maka diarahkan pencegahan dulu supaya tidak terjadi kan begitu. Oke, baik, terima kasih Kakak untuk informasi dan waktunya. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Vivek Jangkung, Kepala Satuan Narkoba dari Polres Metro Jakarta Selatan, bukan hanya tugas polisi saja tapi tugas masyarakat juga untuk lebih jeli, untuk melihat dan juga segera melaporkan, apalagi sekarang zaman media sosial yang cukup mudah. Jadi seketika masyarakat melihat ataupun mendengar info ketika ada transaksi yang akan mau dimulai dengan adanya kejadian seperti tawuran, kita harus lebih waspada. Masyarakat juga harus bekerja untuk bagaimana memberantas narkoba. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Polres Jakarta Selatan. Kembali ke studio Reva dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.